Baik. Ya, ini kelas kita ya, paham bahasa Arab Al-Quran. Dari namanya adalah kenapa saya kemudian memberikan kelas ini dengan nama paham bahasa Arab Al-Quran. Karena ini kelas baru juga ya. Kelas-kelas yang sebelumnya itu hanya untuk kelas percakapan dan juga kelas Qawaid Al-Arabiyah. Kemudian saya ingin kembangkan bahwa kaidah-kaidah yang dipelajari itu harus juga ditetapkan untuk memahami bahasa Arab Al-Quran atau memahami Al-Quran itu sendiri. Karena ya itulah ketika kita tanya, kenapa kemudian kok semangat belajar bahasa Arab? Ya, kenapa ingin ikut? Ya kan? Salah satunya adalah yang terpenting, kemudian untuk lifahmil Qur'anil Karim, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami bacaan ataupun kalimat-kalimat ayat-ayat hikmah yang kita baca setiap hari, tentu akan lebih maknanya akan lebih kita resapi ketika kita mengetahui maknanya. Beda halnya dengan kita membaca tetapi tidak tahu artinya, walaupun membaca pun itu juga mendapatkan pahala, gitu ya. Mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca harfan, huruf ya. Kita membaca huruf saja itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Itu satu huruf, bukan alif lam mim, satu huruf ya atau satu kata ya, tapi diberikan pahala adalah per hurufnya diberikan pahala. Artinya ketika kita bisa memahami Al-Qur'an, memahami ataupun memiliki keinginan yang kuat untuk belajar ya kan. Ibu sekalian, saya juga terus belajar bagaimana bisa mendalami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Sehingga yang kita baca tidak lewat begitu saja gitu kan. Kita khatam Al-Quran misalkan ada yang 1 bulan 1 kali khatam gitu ya. Nanti balik lagi dari Al-Fatihah, balik ke An-Nas lagi. Khatam lagi, doa lagi. Kemudian kembali lagi ke Al-Fatihah, sampai An-Nas lagi, doa lagi. Terus seperti itu setiap bulannya khatam 1 kali. Dan kemudian kita bandingkan misalkan, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita perlu untuk berhenti. Misalkan dalam 1 ayat kita berhenti. Ya, membaca 1 juz misalkan, 1 kali duduk gitu ya, atau ya seperempat juz lah gitu ya. Kemudian kita berhenti pilih salah satu ayat yang akan kita kaji. Akan kita pahami ayat-ayatnya, barangkali dari segi bahasanya. Karena bahasa Arab Al-Quran, dari segi bahasanya itu juga termasuk i'jaz, gitu ya. Kelebihan, keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Maka ini kemudian saya buat kelasnya. Mudah-mudahan saya juga dengan ibu sekalian, jamaah sekalian sama-sama belajar, gitu ya, untuk sama-sama ya, mempraktekkan ataupun lebih memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Itu untuk penamaannya. Tapi sekarang kita agar lebih semangat lagi ya untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini, perlu kita kuatkan apa itu Al-Quran, definisinya Al-Quran ya. Itu diambil dari 2 hal. Yang pertama dari segi etimologi atau dari segi bahasa, dari segi lughah. Jadi makna lughahnya Al-Quran itu adalah diambil dari lafaz Quran atau kata kerjanya adalah qara'a. Ya. Qara'a artinya mengumpulkan dan menghimpun. Mengumpulkan dan menghimpun. Walaupun di setiap hari ya bahasa setiap harinya qara'a diartikan sebagai membaca. Kenapa membaca? Karena orang membaca itu adalah menghimpun huruf-huruf, ya kan? Menghimpun huruf-huruf kemudian menjadi kata sehingga bisa dibaca dan memberikan makna. Itu yang terpenting. Dari lafaz qara'a maka timbul namanya qira'ah. Sering dengar qira'ah kan? Ya, qira'ah, musabaqah. Kalau musabaqah pakai tilawah ya. Jadi qira'ah. Qira'ah itu membaca atau bacaan. Qira'ah itu bacaan atau himpunan huruf-huruf dan kata-kata dengan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam suatu ucapan yang tersusun dengan rapi. Itu qira'ah. Jadi qira'ah itu adalah himpunan huruf-huruf dan kata-kata satu kata dengan yang lainnya tergabungkan ya, kemudian tersusun sebagai ucapan yang rapi. Ya. Misalkan
Ya, seperti surah Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Alhamdu itu satu kata. Lillah. Kemudian digabungkan, maka menjadi qiraah. Menjadi qiraah. Nah, kemudian apa? Kemudian ada qiraah, ada tilawah gitu ya. Ya, qiraah itu adalah membaca. Huruf yang kita baca satu huruf itu namanya juga qiraah. Atau kita membaca satu kata alhamdu, itu qiraah, berhenti kita. Atau satu kali satu ayat misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berhenti di situ sudah, tidak dilanjutkan lagi. Itu namanya juga qiraah. Tetapi kalau tilawah, tala yatlu itu artinya membaca dan terus beriringan. Membaca dan terus beriringan. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, maka dibaratkan seperti tilawatul Quran. Membaca terus-menerus, tidak berhenti. Terus satu ayat, nambah lagi satu ayat, nambah lagi satu ayat terus. Itu namanya tala yatlu. Artinya membaca yang berterusan, berkesinambungan. Gitu ya. Maka tilawatul Quran. Maka para rasul itu tugasnya adalah untuk membacakan Al-Quran. Artinya apa? Tidak berhenti sekali. Bacakan lagi terus sampai itu risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu tersampaikan secara sempurna. Itu qiraah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya, inna sesungguhnya alaina atas tanggungan kami Allah Subhanahu wa taala jam'ahu pengumpulannya Al-Qur'an tadi ya, wa qur'anah dan membacanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah kumpulkan secara tertib Al-Qur'an itu baik dari suratnya, ayat-ayatnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacakannya, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi Quran ada berapa di situ Quran? Ada 3 makna Quran ya. Ada 3 lafaz Quran dalam ayat itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Wa qur'anahu fa idza qara'nahu, ya ada kata kerja, ada juga masdar di situ ya. Qara'nahu kami membacakan. Nah, di sini ada dari ayat ini kemudian timbul apa namanya? Metode menghafal Al-Qur'an ya, dengan metode Jibril, metode talaqi itu dari sini. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi musyrif atau musyrifahnya itu membacakan, mentalaqi ayat yang akan dihafal, kemudian pesertanya mengulangi. Diulangi kembali sampai fasih ya. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya benar, kemudian dipersilahkan untuk menghafal. Ada yang seperti itu. Yaitu dari sini inspirasinya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi dibacakan dulu baru pesertanya suruh membaca. Ya, itu ada metode seperti itu. Nah, secara etimologi seperti itu, secara bahasa. Nah, secara terminologi, secara istilahnya apa Al-Qur'an? Huwa kalamullahil mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil masahif wal manqul bit tawatir wal muta'abbadu bitilawatihi. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalamullah. Ucapan Allah. Firman Allah. Al-mu'jiz yang bersifat mu'jizat. Yang memiliki seluas langit dan bumi ya, keistimewaan Al-Qur'an. Tidak bisa dibandingkan. Al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang diturunkan bukan kepada Nabi itu bukan Al-Qur'an namanya. Jadi memang di situ ada tahsir ya, ada pembatasan di situ. Al-Qur'an itu kalamullah. Selain Al-Qur'an berarti bukan kalamullah. Al-mu'jiz yang memiliki istimewaan yang sempurna. Dan yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil masahif yang tertulis di mushaf. Ya. Jadi mushaf itu adalah kumpulan dari suhuf. Sahifah itu lembaran, satu lembar sahifah, satu lembar lagi sahifah. Kemudian kalau banyak namanya suhuf.
suhuf. Lembaran-lembaran namanya suhuf. Maka kemudian diikat ataupun dikumpulkan menjadi satu, dijilid menjadi mushaf. Ya, menjadi mushaf yang biasa kita bawa, kita baca itu mushaf. Ya. Al-manqulu bitawatur, yang diriwayatkan secara mutawatir. Artinya mutawatir itu apa? Yang terus berjenjang dari zaman Nabi sampai saat ini, tidak ada terputus itu periwayatannya ataupun penyampaian, ya, dipindahkan, diriwayatkan kembali, bukan diriwayatkan, ya, disampaikan ayat-ayatnya dan disampaikan kepada para sahabat yang lain, kepada para tabi'in sampai kita saat ini ila yaumil qiyamah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kitab suci ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra, ya, ayat pengingat ataupun Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafiz, dan kami juga akan menjaganya. Ini sebagai motivasi kenapa kemudian sampai saat ini banyak, ya, rumah-rumah tahfiz, ya, sekolah-sekolah yang mengembangkan brand tahfiz. Fungsinya apa? Karena ingin menjadi bagian dari ahlullah, gitu ya. Menjadi bagian dari ahlullah fil ardi, menjadi ahlul Quran. Dan kita semuanya memberi atau memiliki kesempatan sebagai orang tua, ya, ataupun masih pelajar, mahasiswa, menjadi kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Dan saya pikir melalui bahasa Arab itu insya Allah akan lebih menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena kita mengetahui artinya, mengetahui struktur bahasanya, gitu ya, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawati. Dan terakhir, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Bukan kebaikan saja, tetapi bernilai ibadah. Bedanya kita membaca hadis itu bernilai kebaikan, gitu ya. Tapi membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Jadi ibadah yang paling mudah sebenarnya adalah dengan membaca Al-Quran. Tinggal buka mushafnya, ta'awuz, basmalah, baca. Dapat pahala. Tapi memang ya tidak sedikit yang berat, gitu ya, untuk membaca Al-Quran. Karena kadang beratnya itu untuk memegang Al-Quran itu berat. Gitu. Untuk memegang, mendekat kepada Al-Quran itu berat. Ya. Tapi kalau kita sudah membuka, kita sudah ta'awuz, ya, basmalah, nah insya Allah itu akan ringan. Gitu. Karena yang berat itu memulainya tadi, ya. Memulai itu berat. Ya, memulai berat. Nah, ini menjadi motivasi saya dan kita semuanya bahwa Al-Quran Karim adalah kitab Allah, kitab suci yang maha sempurna, ya. Allah SWT turunkan sebagai bekal kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para peserta sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab. Ada sebagian yang mengatakan, kenapa kok Al-Quran itu berbahasa Arab? Gitu ya. Nah, pertanyaan ini ada dua maksudnya. Yang pertama, meyakinkan, gitu ya, menguatkan diri atas keindahan bahasa Arab itu, atau yang kedua, meragukan, gitu. Kenapa kok nggak bahasa Indonesia? Kenapa kok nggak bahasa Jerman misalkan, gitu ya? Nah, di situ bisa menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran itu sendiri. Tetapi kemudian yang perlu kita tanya adalah, bukan kita tanya kepada diri sendiri, gitu ya. Atau kita yakinkan diri sendiri bahwa dengan Al-Quran itu berbahasa Arab, itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang spesial, bahasa yang istimewa, gitu ya. Kalau sekedar Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab karena diturunkan pertama kali ada di kalangan masyarakat Arab, gitu kan, itu bisa. Tetapi tidak hanya di situ saja. Bagaimana kalau Al-Quran dulu diturunkan di negara yang lain? Tentu tidak berbahasa Arab, kan? Artinya lebih daripada itu. Oke, ya. Jadi memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tanah Arab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang
Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tersendiri terhadap Al-Qur'an ini. Al-Qur'an Allah turunkan di bulan yang mulia, ya kan? Allah turunkan kepada nabi yang mulia. Dan Allah turunkan dengan bahasa yang mulia, bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengetahui. Aklun deh, dari akal tuh, aklun. Kenapa? Karena dari segi bahasanya, bahasa Arab itu mudah untuk difahami dan kaya akan pemahaman tentang bahasa Arab Al-Quran itu. Yang kedua, karena itu sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Dan Dia memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, manusia, tidak bisa menentukan pilihan. Artinya apa? Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita kejar adalah hikmah dari kebahasaan Arab Al-Quran. Ini kenapa? Kita gali itu. Gitu ya. Bukan malah menanyakan, wah, apa ya harus bahasa Arab? Bukan seperti itu. Kalau seperti itu terus-menerus kita bertanya, malah nanti mendatangkan keraguan. Tapi kita harus balik. Hikmahnya apa ini? Gitu kan. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah bahasa Arab merupakan bahasa yang abadi. Artinya maksudnya abadi di sini adalah sangat tua dan terjaga. Ya, para anbiya itu bahasa Arab, bahkan Nabi Adam alaihissalam gitu kan, Allah turunkan dari surga, ya. Kemudian apa namanya? Allah jadikan khalifah fil ard, maka ada ungkapan, ya, surga, bahasa Arab adalah bahasa surga. Artinya dari Nabi Adam sudah menggunakan itu. Artinya walaupun redaksi bahasanya pun berbeda gitu ya. Tapi bahasa Arab sungguh luar biasa dan sangat terjaga. Ya. Yang kedua adalah bahasa Arab itu kaya dengan kosakata. Kaya dengan kosakata. Sangat luas sekali. Artinya ada kosakata yang banyak, tetapi artinya satu. Namun fungsinya berbeda. Ya, seperti contohnya adalah duduk, ya. Duduk itu bisa jalasa, bisa qa'ada. Jalasa duduk artinya, qa'ada juga duduk. Bedanya apa? Itu keistimewaan bahasa Arab seperti itu. Jadi dibedakan lafaz dengan fungsinya. Lafaznya jalasa, fungsinya untuk apa? Jalasa adalah aktivitas duduk dari berbaring. Jadi kalau ada orang berbaring kemudian duduk, itu namanya jalasa. Tetapi kalau qa'ada artinya juga duduk. Tetapi qa'ada adalah aktivitas duduk dari berdiri. Nah, itu ya. Dari berdiri kemudian duduk. Itu qa'ada. Bahasa Arabnya. Tapi kalau dari berbaring kemudian duduk, maka namanya jalasa. Itu suatu keindahan yang luar biasa bahasa Arab. Ada lagi misalkan masuk, ya. Dakhola. Dakhola itu artinya masuk. Ya kan? Ada shola yasla. Shola yasla itu juga masuk, ya. Dakhola masuk di ruangan, di tempat yang apa namanya, rumah misalkan, ya, di tempat. Tapi kalau yasla itu dipakai untuk siapa? Keluarga Abu Lahab dan istrinya kan? Yasla naron, masuk ke neraka. Yasla. Udakhola, udakhulu bisalamin, udakhul fil jannah. Masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Tapi kalau neraka Allah Subhanahu wa taala pakai apa? Yaslan nar. Yasla naron. Dijongkrokin oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa. Istilahnya gitu ya. Karena ada penggunaan khususnya. Itu kekayaan bahasa Arab. Dan untuk mengatakan apa namanya? Istilah-istilah misalkan unta gitu itu beragam sekali kosakatanya, bukan hanya satu gitu ya. Bisa apa? Ibil gitu ya. Nah, itu bahasa Arab yang begitu luar biasa, kosakatanya itu sangat kaya sekali. Atau juga
memiliki varian ya. Varian mutaradifat, kesamaan, sinonim ya, antonim itu juga ada dalam bahasa Arab dan begitu sangat kaya sekali bahasa Arab itu. Baik. Berikutnya ini kewajiban kita diantaranya terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran. Yang pertama, al-qira'atu wal hifzu. Apa? Al-qira'atu wal hifzu. Membaca dan menghafalkan. Membaca dan menghafalkan. Ini al-qira'ah ya. Jadi qira'ah, tilawah, dan juga menghafalkan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran, ya, huruf satu huruf, gitu kan, lahul hasanah, akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kebaikan. Dan itu ma yasha, dan Allah sangat berkehendak untuk melipat gandakan kembali pahala-pahala tersebut. Terus bagi motivasi kita semuanya. Ya. Karena khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana. Ya, yang apa? Belajar Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an. Lebih-lebih di sini membaca, maka sangat mulia sekali guru-guru kita ya, yang mengajarkan kita mengenal alif, mengenal ba, sampai mengenal ya, sampai menggabungkan huruf-huruf, memberikan harokat fathah, kasrah, dhammah, sukun, tanwin, ya kan? Tajwidnya itu guru-guru yang sangat mulia, guru yang mengajarkan dari dasar kita bisa membaca Al-Quran. Ya, maka saat ini banyak itu program-program untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru ngaji gitu ya, yang barangkali kurang diperhatikan ya oleh lembaga masyarakatnya gitu kan, atau lembaga pemerintahan terkait dengan kesejahteraan guru ngaji. Maka siapa yang memuliakan itu juga sama dengan memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu sudah banyak sekarang, ada yang membagikan mushaf, yang mewakafkan mushaf untuk dihafalkan para santri misalkan. Nah itu bagian juga dari usaha kita. Tapi kita juga harus mendekat dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkan, ya, menghafalkan. Ya, walaupun tidak banyak ya, tetapi kita rutin. Kita rutin, setiap hari kita berikan waktu untuk membaca Al-Quran. Ba'da sholat misalkan ya, atau waktu-waktu yang khusus kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran, atau di kantor, di tempat kerja, kita bawa mushaf gitu ya. Maka itu sangat mulia sekali. Jadi membaca ya, membaca bil lisan, membaca bil lisan, bukan membaca bil hatif. Dikuatkan ya. Jadi membaca di sini adalah kita membaca sendiri, bukan mendengarkan audio ya. Bukan tidak boleh, ya bagus kita dengarkan. Tetapi yang lebih afdol kita membaca. Membaca Al-Quran secara langsung ya. Dan ini harus kita agendakan di keluarga kita masing-masing, membaca dan menghafal Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak, satu hari ya, satu ayat misalkan. Tapi kalau satu ayatnya ada yang setengah halaman juga kan, ya nggak apa-apa. Ya bergilir ya, maksudnya bertahap, satu ayat terus, itu insya Allah kan memberikan semangat untuk kita semua. Yang kedua adalah memahami dan mentadabburi. Ya, setelah membaca, selain kita membaca, menghafal juga sembari memahami. Kita pahamilah ayat-ayat itu ya. Dan tidak ada batasan kita memahami sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita memahami, mentadabburi Al-Quran itu tidak ada batasan usia, kecuali kalau Allah sudah mengambil kita. Siapapun itu, ustadz, kiai, ya, ajengan, semuanya memahami Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, karena itulah ya warisan dari Rasulullah SAW, Al-Quran wa sunnati, Al-Quran dan hadis Nabi. Maka ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, ya sebelum Allah berikan sakit, ya berikan ujian, maka kesempatan kita semuanya untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Quran.
Yang ketiga, mengamalkan dan mengajarkan. Mengamalkan dan mengajarkan. Ya, membaca, mentadabburi, gitu. Kemudian kita ambil hikmahnya. Kita membaca ayat-ayat tentang apa ini ya, keutamaan tilawah Al-Qur'an, keutamaan bersedekah ya, keutamaan berbagi. Maka kita kemudian coba untuk mengamalkan itu. Maka ya kita berkedua, kita mencontoh para ulama ya, ulama Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan ya. Kiai Ahmad Dahlan tuh mengambil apa? Ibrah dari satu surah saja Al-Maun gitu kan. Bagaimana mengembangkan, mensejahterakan masyarakat gitu ya. Untuk mengembangkan pendidikan, mengembangkan kesehatan rumah sakit gitu ya. Itu diambil dari situ Al-Maun. Al-Maun. Jadi kekayaan orang-orang yang gemar untuk memberi atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Maka sebaik-baik orang adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Baik, para peserta sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita masuk pada target kita adalah ini ya. Kelas kita memahami bahasa Arab Al-Qur'an. Yang pertama adalah apa itu maksud memahami? Memahami adalah yang pertama, mengenal dan melafazkan teks Al-Qur'an. Itu memahami dulu dari situ. Mengenal dan melafazkan teks Al-Quran. Itu urutannya. Artinya apa? Memperbaiki bacaan kita. Dari segi makhrajul huruf, sifatul huruf, ya, ataupun hukum bacaan hurufnya. Itu kita perbaiki. Kita perbaiki. Jadi belajar bahasa Arab itu seimbang dengan belajar tajwid. Ya, tajwidil huruf. Itu seimbang. Yang kedua adalah memahami makna dan kandungan ayat Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk memahami makna, memahami ayat-ayat yang kita baca. Ya, saat kita membaca ayat-ayat tentang neraka, maka kita berhenti sejenak. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati ayat-ayat surga, kita kemudian berhenti, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surga itu. Allahumma inni as'alukal jannata. Gitu ya. Wa a'udzubika minan nar. Saya minta surga ya Allah, dan saya minta untuk dijauhkan dari api neraka. Jadi kita seperti itu. Atau membaca kisah-kisah, kemudian kita merenung gitu ya. Kita memahami ayat. Dan itu insya Allah akan menyejukkan hati kita. Kemudian memahami ayat Al-Quran atau kandungan ayat Al-Quran itu adalah bagaimana caranya dengan cara ini. Mengenal makna bacaan melalui pendekatan kaidah-kaidah dasar. Jadi saya berusaha untuk menyajikan kaidah-kaidah yang dasar sekali. Artinya kaidah ini khusus untuk bagaimana kita bisa memahami per kata, per kalimat, ya, per jumlah dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Itu merupakan dua kaidah. Yang pertama kaidah sorfiyah, yang kedua kaidah nahwiyah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yang akan kita kaji adalah mengenal kaidah dasar sorfiyah yang praktis. Jadi praktis di sini adalah tidak semuanya menyeluruh, tidak. Jadi kita ambil poin-poin terpenting dan yang bisa kita terapkan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, untuk menggali makna kosakata dalam Al-Quran secara mandiri. Nah, nanti kalau sudah tahu rumusnya, nanti bisa menerjemahkan sendiri, bisa memahami ayat Al-Quran itu. Yang kedua, mengenal kaidah dasar nahwiyah yang praktis juga untuk menggali makna kalimat atau jumlah. Jadi kalau sorfiyah itu lebih penekanan kepada kata, ya. Misalkan saya membaca Al-Quran, gitu ya. Sorfiyahnya adalah Al-Quran itu dibahas oleh sorfiyah. Al-Quran itu adalah masdar dari qara'a, gitu kan. Membaca qara'a. Nah, itu dibahas. Tetapi kalau nahwunya itu membahas satu jumlah itu dibahas. Ya, mohon maaf ini tadi terputus sebentar ya. Saya share lagi. Baik. Saya ulangi ya. Jadi
Yang pertama kita akan membahas kaidah-kaidah sorfiyah, yang kedua kaidah-kaidah nahwiyah, dan yang ketiga adalah menerjemahkan dan memahami isi kandungan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Nanti kita praktekkan bacaan sholat dan doa sehari-hari. Itu target kita yang akan kita pelajari insya Allah dalam berapa pertemuan? 16 pertemuan ya mendatang. Dan itu materi kita pada sore hari ini. Salah satu contohnya adalah ini ya. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas gitu ya. Membaca surah ini, maka yang perlu kita pahami apa? Kita membacanya dengan benar, kita bisa mengetahui maknanya per kata, dan kita juga bisa mengetahui maksudnya. Gitu ya. Bisa membaca dengan fasih, kemudian kita bisa memahami arti perkatanya, dan juga bisa mengambil kesimpulan, mengambil hikmah, dan juga mengamalkan. Dari surahnya saja sudah jelas ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah, ya sudah kita menjadi istilah bahasa Indonesia kan, ikhlas. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas. Gitu ya. Ikhlas itu adalah ketika ada air yang di dalam gelas, ya, air jernih, putih yang belum pernah atau tidak dicampuri dengan warna apapun, rasa apapun, itu namanya khalis. Al-ma'ul khalis, air yang jernih, air yang murni, khalis. Artinya kalau orang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha akan membersihkan hatinya dari segala bentuk yang bisa merusak keikhlasan itu. Dari riya, dari sum'ah, dari kesyirikan dan seterusnya, dia akan jauhi. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia ingin membersihkan, menjernihkan hatinya dari segala yang bisa merusak hati. Ya, belum kita kaji ayat-ayatnya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu kan? Qul, katakanlah, huwa, dia Allah, ahad, Maha Esa. Itu kita kaji nanti dari apa kajian dari sorfiyahnya maupun dari kajian nahwiyah. Ya, qul itu kata kerja, perintah, katakanlah wa Muhammad, huwa, dhamir gitu ya. Allah, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, di situ ada kata kerja ya. Ada lam, lamnya ada dua di situ dalam ayat ketiga kan. Lam yalid wa lam yulad. Yang pertama yalid, yang kedua yulad. Sama-sama lam. Yalid itu lahir, melahirkan, yulad itu dilahirkan. Gitu ya. Yalid melahirkan, yulad dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Banyak lam di situ ya. Yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding kufu. Satu kufu itu satu jajar atau sejajar satupun dari hambanya. Artinya ya, kemaha lembutan manusia, misalkan orang ini sangat lembut sekali, maka itu tidak mewakili sedikit pun dari kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Artinya maha rahimnya Allah itu lebih dari itu gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding, yang setara dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini materi kita pada sore hari ini. Tafadhol, jika ada yang mau ditanyakan dari materi kita sore hari ini, saya berikan kesempatan. Ya, sebagai pembuka ya. Pembuka agar kita menancapkan semangat kita, menetapkan semangat kita untuk sama-sama belajar bahasa Arab ini, maka saya berikan pendekatan dulu tentang Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan bisa lebih memberikan semangat untuk kita semuanya untuk memulai belajar bahasa Arab Al-Quran. Gitu ya, insyaallah. Kita mulai waktunya ya setiap hari Senin ya, Senin sampai hari apa itu? Kamis ya. Hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jika tidak ada perubahan, jamnya adalah jam 16.00 sampai jam 17.00. Tapi nanti kalau ada perubahan saya sharekan tadi. Mohon maaf ada perubahan awalnya jam 17 ya, tetapi tadi mau mengantarkan orang sakit, kemudian alhamdulillah sudah selesai, maka saya berikan waktu yang seperti awal gitu ya, jam 4 kita sudah mulai. Tafadhol, jika ada yang menanyakan, Bu Nera, siapa? Silakan. Jika ada yang perlu kita kuatkan kembali.
Cukup ya? Ini suara saya jelas nggak nih? Jelas Ustadz. Oh, saya kira ini udah nggak ada orang. Baik. Ya, oke oke. Baik. Ya, ini materi kita pada sore hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita insya Allah mulai materi intinya pada besok ya. Besok jam 4. Seperti inilah kita mulai jam 4 tadi. Insya Allah selesai kurang lebih jam 5. Dan saya berharap yang mudah-mudahan program ini bisa membantu saya pribadi dan Ibu sekalian untuk sama-sama lebih dekat dengan Al-Quran. Itu tujuannya, lebih dekat dengan Al-Quran. Belajar bahasa Arab untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cukupkan di sini ya, Ibu sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu ahsan jaza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Ya, Ustaz. Jazakallah khair.